Baik, terima kasih pemirsa. Kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang keikhlasan. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Khalil akan menjelaskan kita tentang bagaimanakah keikhlasan seperti apa yang dimaksudkan dan bagaimanakah kita mampu menumbuhkannya dari dalam diri kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fatih. Ini banyak yang sudah dewasa, saya pikir banyak pengalaman-pengalaman hidup. Kalau ibu bapak punya anak, antara sentuhan kasih sayang dan pada saat kemarahan ada efeknya enggak? Ada. Kepada saudara, antara kita ini ngomel karena cinta dan ngomel memang karena marah. Beda enggak? Beda. Kita pun sebagai murid, kalau sebagai murid ya ibu bapak sekalian, sampai sekarang masih ingat dulu guru yang ikhlas banget. Masih ingat enggak? Meskipun dia enggak terlalu pinter, sampai sekarang itu kalau saya pulang kampung ingat guru ngaji saya yang Masya Allah yang membina kita datang. Padahal dulu enggak pinter-pinter amat. Tapi ada guru yang pinter sekali, tapi ke kita enggak melemparkan kasih sayangnya. Apa bisa kita ingat? Itulah keikhlasan. Kalau ibu bapak sekalian, ketika bergaul dengan orang lain, kok orang lain di mana-mana menerima kita karena kita bergaulnya itu ikhlas. Ibu bapak coba ngutangin duit. Ketika ngutangin duit bapak ibu sekalian, niatnya saya ngutangin biar nanti dia ngutangin saya. Banyak kecewa enggak? Kecewa. Udah enggak bayar, enggak pernah terima kasih. Sering kan? Coba ibu bapak sekalian ikhlasin. Udah saya bantu dia. Ya. Tapi harus yang penting bayar. Soal bagaimana dia nanti mau minjemin mas saya, mau sayang mas saya terserah dia. Ibu bapak itu enak plong. Itulah kadarnya dari keikhlasan. Ada suatu teman. Ini sekarang kan lagi pegang gadget kan. Ibu bapak yang punya anak SD kelas 3 udah pegang gadget. Ada teman saya punya iPad. Nah iPad ini sering dibawa bapaknya. Kalau lagi di rumah iPad-nya dipegang anaknya yang kelas 3 SD. Malam-malam anaknya bertanya, "Bu apa? Kok bapak nggak pulang-pulang?" "Oh ntar lagi," kata ibunya. Anaknya kangen sama bapaknya. Nanya lagi, "Bu kok bapak belum pulang udah jam 9:30? "Iya mungkin lagi ada urusan di luar kena macet belum pulang." 3 kali nanya, "Bu kok belum pulang juga sampai jam 10? Kenapa belum pulang ini Bu?" "Iya mungkin ada macet atau apa sih." "Kenapa?" "Saya mau pegang iPad-nya." Jadi gak kangen sama bapaknya, kangen sama iPad-nya. Bapak-bapak jangan bohong, yang jujur aja. Kalau bapak-bapak tiba-tiba dalam perjalanan bareng sama perempuan, deket dengan perempuan. Tiba-tiba lagi ngomong asik dengan perempuan, ada istrinya nelpon, sering gak? Itu jadi langsung nyambung dari hati ke hati. Kok perasaan gak enak gitu ya. Ada begitu juga bapak-bapak kok gak enak ya. Kok duit ini kayaknya jujur tapi kok cepet habis sama istri saya. Ini kayaknya meskipun bagaimana polanya itu nyetrum sama suami. Kenapa? Karena hatinya. Ini saya ingin bicara soal ilustrasi ikhlas. Ibu bapak sering sholat duha? Minta apa saat sholat duha? Minta rezeki. Luruskan nih. Ibu bapak kalau sholat duha minta apa? Minta apa? Minta uang katanya. Ada yang minta suami enggak? Ada yang minta istri enggak? Allahumma in kana zaujati fis sama'i fa anzilha katanya. Kalau istriku ada di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijha katanya. Ibu bapak ketika sholat duha minta rezeki. Kalau sholat malam minta apa? Minta ampun. Minta apa lagi kalau sholat malam? Husnul khotimah. Minta apa lagi? Gak ada yang minta surga ya?
Ada yang minta sorga? Ada yang minta jauh dari neraka? Enggak minta itu. Loh, mintanya apa ibu bapak sekalian? Minta sorga Firdaus, sorga namanya juga. Pak polisi ini. Ya Firdaus itu sorga gitu. Ibu bapak banyak yang salah. Kita ini minta kayak tadi anak kecil, nunggu bapaknya, nunggu iPad-nya, bukan nunggu kasih sayang bapaknya. Ibu bapak seringkali minta kepada Allah, minta rezeki, minta sorga, jauh dari neraka. Lupa minta ridho Allah. Ini yang banyak salah. Apa? Ibu bapak hanya berpikir kepentingannya, tapi tidak berpikir bagaimana kasih sayangnya. Coba kalau ibu bapak sekalian, mana sih suami kok nggak datang-datang? Kenapa? Sudah 3 hari nggak ngasih uang belanja. Paling datang suami yang ngasih pergi lagi. Nggak ada kasih sayang. Coba ketika suami istri memang dari hatinya. Pokoknya suami saya ada di sini. Kerja nggak kerja saya ikhlas. Ada yang gitu nggak bu? Itu gugat bapak-bapaknya gugat. Ini saya ingin melatih keikhlasan bapak ibu sekalian. Jadi bapak ibu sekalian ini banyak yang salah. Sama dengan masih muda begini nih. Kalau ketemu sama istrinya. Kangen sama istrinya. Ngapain sama istrinya? Nyari kamar kosong. Betul kan? Tapi coba kalau yang udah tua-tua. Yang sudah 70. Mana neneknya? Ketemu gak diapa-apain. Ini kok ketawanya kenceng ya sudah umur 60 tahun ini. Kadang-kadang ya sebulan juga gak diapain. Tapi kalau gak ada dicari. Kenapa? Karena kasih sayangnya. Mau dia punya duit, mau sudah keriput, mau pesok, mau apa. Kalau nggak ada dicari, kenapa? Kasih sayang. Berbeda dengan yang masih pamrih. Yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Manakala kita tidak pamrih apapun hanya kepada Allah. Ketika Allah lebih cinta kepada saya masuk neraka, maka saya terima masuk neraka daripada masuk surga tapi dibenci oleh Allah. Ada yang sampai gitu enggak? Jangan ya Allah gitu kan. Kan sama dengan kita yang jatuh cinta kan doanya maksa. In kana khairun, kalau itu baik kepada saya jadikan ya Allah. Kalau itu jelek baikin aja ya Allah, jadiin mas saya. Itu namanya mintanya maksa. Itu istikharahnya orang istikharah masa. Pada orang istikharah kalau memang baik jadi ya Allah. Kalau memang tidak baik nggak apa-apa. Allah mudah-mudahan menggantinya. Begitu doanya. Ini doa orang-orang sekarang maksa. Kalau memang baik segera jadikan ya Allah. Kalau memang nggak baik ya baikin ya Allah. Ini orang maksa itu. Untuk ngukur ikhlasnya Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasi ikhlas itu manakala kita tidak punya pamrih kecuali kepada Allah. Maka dalam Al-Quran ada surat apa? Al-Ikhlas. Apa istilah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Qul katakan Allahu ahad. Allah yang satu. Ibu bapak kalau nyembah pada Allah bukan karena ingin naik pangkat. Ibu bapak kalau nyembah kepada Allah bukan karena ingin mendapatkan harta. Ibu bapak kalau menyembah kepada Allah bukan pamrih apa-apa. Hanya karena cinta kepada Allah. Itu baru ikhlas. Maka Allahus Somad, Allah yang dituju. Kalau kita ibu bapak sekalian, Pak kenapa sekarang gak kurban? Ntar lagi ada idul kurban. Kenapa? Takut ria. Kapan mau kurban? Setelah gak ria. Sampai mati gak ria-ria. Gak berhenti-berhenti riaknya. Jadi khaufur riaun. Pergi dari ria itu ria. Oleh karena itu apa? Kalau takut ria Pak, ya sudah kita laksanakan. Nanti latihan jadi sendiri. Maka qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Tapi siapa Tuhannya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manakala Tuhannya enggak ada yang sama, Tuhan tidak ada awal, Tuhan tidak ada akhirnya, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, baru itu adalah ikhlas. Baik, terima kasih Kiai dan insya Allah pemirsa kita akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Usahaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ujian kita meniti perjalanan
manusia terluka. Dunia memperdaya kita, demikian fitrah manusia, dan kita adalah khalifah. Kelak akan ada perhitungan yang kuasa. Bukankah Allah telah turunkan ayat-ayat suci kitab Al-Quran? Firman dan hadis adalah tuntunan membawa kita ke jalan ridhonya. Bukankah Allah telah turunkan ayat-ayat suci kitab